Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di acara Kurenungkan Firman-Mu. Betapa pentingnya hidup kita itu terus tinggal di dalam firman Allah. Karena firman Allah itu adalah terang bagi kaki Anda dan saya. Supaya kita ini berjalan tidak terantuk, tetapi kita ini menjadi jalan di dalam terang. Sehingga luruslah jalan hidup kita. Apalagi kita tahu bahwa firman Tuhan selalu membawa Anda dan saya kepada seluruh kehendak Tuhan. Maka hidupmu itu seperti ditanam di tepi aliran air yang terus akan menghasilkan buah pada waktunya. Karena apa? Firman Allah itu menuntun hidup Anda. Kali itu mari kita renungkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu berbicara buat kami. Ajari kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengalami kekuatan di dalam Engkau. Karena itu biar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang diubahkan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang bagaimana pentingnya Anda dan saya itu untuk terlibat di dalam pelayanan. Kenapa ini penting, saudara? Pertumbuhan rohani yang paling terlihat adalah sebuah kerinduan. Tiba-tiba muncul aja di dalam hati seseorang untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya, setelah kebenaran disingkapkan dalam hidupnya, dia mengalami sebuah perubahan, maka muncullah satu kerinduan yang lain. Yang kedua apa? Melayani Tuhan. Kenapa melayani pekerjaan Tuhan ini menjadi penting dalam hidup saudara dan saya? Ya, kenapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan? Nah, untuk itu mari kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Mengapa kita itu penting untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab kita di Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya, firman Tuhan berkata begini. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti seorang tuan dari sebuah kebun anggur mencari pekerja. Karena apa? Anggur sedang terjadi panen besar. Tapi pekerja kurang untuk mengumpulkan anggur itu. Maka tuan ini mencari para pekerja yang harusnya bisa bekerja di kebunnya. Nah, suatu saat dia mendapati orang-orang yang nganggur di pasar. Ya, pasar itu bicara soal sesuatu yang sibuk. Ya, orang berjualan, ngangkat-angkat barang lah, dan lain sebagainya. Sibuk banget. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu, Tuhan ini menemukan orang-orang yang nganggur di pasar. Yang tidak melakukan apapun. Mulai pagi, ya jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Dia mendapati orang-orang yang nganggur di pasar. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini? Ayo ikut ke kebun anggurku. Ayo bekerja di kebun anggurku. Di sana itu butuh pekerja. Nah, kalau kita melihat dari keadaan sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya revival dan mempersiapkan pemimpin itu tidak sama. Artinya tidak akan keburu. Revival itu jauh lebih cepat daripada mempersiapkan pemimpin. Makanya saudara di dalam gereja yang bertumbuh kadang-kadang kita sangat menggalakkan yang namanya pemuritan. Untuk apa? Mencetak para pemimpin. Di gereja kita di GMS juga kita ini menjadi terus
berlari untuk memuridkan orang supaya muncullah pemimpin, karena itu untuk mengejar apa? Kebangunan rohani. Banyak jiwa yang diselamatkan di kota-kota, tetapi pemimpin kurang, pekerja kurang. Perumpamaan ini berbicara kepada kita seperti itu, di mana Yesus mendapati orang-orang yang nganggur justru di tengah kebangunan rohani yang besar, di tengah-tengah situasi kebangunan rohani yang besar, ada orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dibuat. Ada orang-orang yang masih menganggur. Sampai Tuhan harus berbicara, kenapa kamu nganggur di sini? Di tengah pasar yang sibuk ada orang nganggur, kenapa kamu nganggur? Di tengah-tengah revival pekerjaan Tuhan yang besar, di tengah-tengah kebangunan rohani, kenapa kamu nganggur? Nah, untuk itulah alasannya kenapa kita harus melayani. Karena prinsip yang pertama ini, di dalam kerajaan surga tidak boleh ada pengangguran. Di dalam kerajaan Allah tidak boleh ada pengangguran. Saudara harus melayani Tuhan. Saudara tidak boleh menjadi orang yang egois, cuma dirimu berkat diri kita. Tidak apa-apa sih kalau saudara berdoa supaya Tuhan memberkati Anda, itu tidak salah. Tapi tidak melulu begitu. Itu namanya Anda tidak bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu kelihatan bahwa hidup pertobatanmu itu bukan untuk dirimu sendiri. Tujuan daripada pertobatanmu adalah untuk orang lain. Karena itu saudara harus tahu bahwa ketika saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh, itu bukan untuk diriku sendiri. Tidak boleh berhenti untuk keselamatanmu sendiri. Tetapi kita harus memikirkan orang lain. Keselamatan itu dibagikan kepada orang lain. Nah, disinilah kata pengangguran itu dikalahkan. Anda tidak lagi bekerja atau tidak lagi memikirkan dirimu sendiri. Tapi Anda mulai melihat bahwa tentang keselamatan orang lain juga. Maka disitulah Anda dikatakan tidak menganggur. Karena apa? Anda boleh belajar terlibat di dalam pelayanan. Amin saudara. Di tengah-tengah revival kebangunan rohani. Waduh saudara, tidak boleh ada pengangguran dalam gereja. Makanya saya sering kali bicara kepada jemaat bahwa Anda itu bukan sekedar jemaat biasa. Kita ini bukan jemaat biasa yang datang tiap minggu, manasi bangku gereja lalu pulang. Tiap minggu gitu terus ya. Saya bilang sampai jemaat 7D, tahu 7D? Ya datang, duduk, diam, dancing, dengkur, duit, dada. Dengkur itu kalau khotbahnya jelek. Duit persembahan lalu dada. Tiap minggu begitu terus. Kita ini bukan jemaat biasa. Anda adalah seorang murid. Kalau hati kita itu menghargai Kristus, maka pesan terakhir Kristus itu akan kita dengar dan kita ingat. Apa itu? Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Penginjilan adalah pintu. Tapi penginjilan itu harus di follow up dengan yang namanya pemuritan. Sehingga itulah amanat agung. Kita bukan sekedar memberitakan Injil, tapi juga memuridkan. Nah dari situlah saudara kita boleh lihat bahwa kita ini adalah seorang murid. Kalau saudara akan memuridkan orang tentunya Anda adalah seorang murid. Seorang yang mau dimuridkan, diajari. Lalu kita mulai terlibat di dalam pelayanan. Di gereja, di mana Anda terlibat dalam pelayanan, memenangkan jiwa. Itu menjadi sebuah pekerjaan panggilan. Panggilan tertinggi dalam hidup Anda dan saya. Sehingga di dalam kerajaan Allah tidak boleh ada orang yang nganggur. Amin saudara. Dalam kerajaan Allah setiap orang harus terlibat dalam kebanggaan rohani. Dan saya percaya Tuhan memakai Anda. Ya, Tuhan menyertai kita. Sebagai seorang murid akan disertai oleh Tuhan. Amanat Agung berkata, jadi pergilah sekarang, jadikanlah semua bangsa itu murid. Ajarlah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, baptislah mereka, bla 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 bla. Dan ketahuilah, ini kata yang paling powerful menurut saya. Dan ketahuilah, aku menyertaimu. Kalau Anda adalah seorang murid, pasti Anda tahu, ketahuilah, percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sehingga apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Take care-lah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan men-take care kehidupan Anda. Apa yang kurang dari hidupmu? Percayalah Tuhan akan tambahkan. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman itu akan tergenapi dalam hidupmu. Karena Anda adalah orang yang sibuk melayani Tuhan. Saya tidak mau jadi pengangguran dalam kerajaan Allah. Saya mau melayani sesama saya. Hidup saya harus jadi berkat buat keluarga. Hidup saya harus jadi berkat bagi orang lain.
Sehingga dari sinilah Anda tidak dikenal sebagai pengangguran rohani. Tapi Anda adalah orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Nah itu yang pertama. Karena tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa kita harus melayani? Yang kedua adalah supaya jiwamu mengalami ketenangan. Wow. Kenapa jiwa kita mengalami ketenangan? Apa hubungannya? Coba kita lihat di Matius pasal yang Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sedang berbicara kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang-orang yang berada di dalam persoalan. Ya, Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Ya, mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Ayo datang kepadaku. Aku ini akan memberikan kelegaan. Tuhan berjanji kepada orang yang letih lesu hatinya. Yang berbeban berat. Dengan Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata bebanku, kunya itu besar. Ternyata itu adalah bebannya Tuhan. Saudara, bebannya Tuhan itu apa sih? Tahu nggak, bebannya Tuhan cuma satu. Mereka yang terhilang. Satu pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Yesus dan harus diselesaikan oleh gereja adalah memberitakan Injil dan memuridkan orang. Makanya ini pesan terakhirnya, jadikanlah semua bangsa itu murid. Memberitakan Injil dan memuridkan orang. Itu tugas gereja. Makanya kalau gereja sudah tidak memuridkan, gereja ini menjadi salah di dalam amanat agungnya. Gereja harus memuridkan. Gereja harus mencetak pemimpin. Gereja harus bekerja keras di area ini. Menjangkau jiwa, memuridkan, menjangkau jiwa, memuridkan, menjangkau jiwa, memuridkan. Itu adalah tugas gereja. Nah, Tuhan bilang begini, kamu yang letih lesu dan beban berat, kamu yang punya masalah, datang kepadaku. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dengan cara apa? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi ternyata Anda yang punya beban itu disuruh pikul kuk. Kuk itu kayu yang menggabungkan dua kerbau yang untuk membajak sawah itu kuk. Dan belajarlah padaku. Jadi seolah-olah Tuhan bukan kerbau ya. Bukan Tuhan bukan kerbau. Bukan. Tapi seolah-olah kita ini sedang diajak membajak oleh Tuhan. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku supaya beban Tuhan itu ringan. Diajak apa? Supaya Anda itu pikul kuknya, pikul bebannya Tuhan. Daripada kamu konsentrasi kepada persoalanmu, ayo ambillah beban yang daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beban daripada Tuhan apa itu? Melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi itu beban yang daripada Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Katakan amin. Oh, ini janji ilahi. Jadi kenapa kita mesti melayani Tuhan? Yang kedua, jiwamu itu akan mengalami ketenangan. Di dalam melayani, ketika Anda sibuk melayani, tadi saya bilang, Tuhan akan men-take care hidupmu. Tuhan akan memperhatikan persoalan. Jadi jangan tunggu kok melayani Tuhan, aku masih punya persoalan nantilah. Saudara, jangan tuh, justru kamu yang letih lesu kata Alkitab. Ayo melayani Tuhan. Kecuali karena dosa ya. Kalau karena dosa ya minta ampun dulu. Tapi karena sesuatu, karena beban, karena persoalan hidupmu. Justru jangan tunggu itu selesai. Belajarlah melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Janji firman Tuhan akan datang dalam hidup kita apa? Jiwamu akan mengalami ketenangan. Katakan amin. Jiwamu akan dipulihkan. Satu hari saya ini lagi mengalami masalah cukup berat. Masalah yang cukup berat. Saya lagi berdoa buat persoalan saya, Tuhan. Saya mulai mengalami masalah yang cukup berat. Bagi saya, Tuhan, saya lagi berdoa, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba satu saat ada seorang jemaat telepon saya. Telepon saya dan berkata, Pak Yudi, saya mau konseling. Hari itu saya tidak berkata, Pak, konselingnya nanti aja ya Pak. Saya lagi ngalamin masalah ini. Jadi maaf ya tidak terima konseling. Saya nggak begitu, saudara. Saya ingat ayat ini. Justru ketika kamu letih lesu, ayo pikul bebannya Tuhan. Jiwa-jiwa ini.
Ya, ini jemaat yang baru 2 minggu ke gereja, jemaat baru, dia ngalami pergumulan. Lalu dia cerita, ditelepon, dia cerita pergumulannya. Dan saya kaget karena apa? Pergumulannya, persoalannya, itu mirip persoalan saya. Waduh, jadi saya ini agak keringat dingin karena apa? Saya sendiri aja bingung dengan persoalan saya. Mirip-mirip saya. Jadi waktu saya dengarkan dia dalam hati saya, cocok, podo, bagus, sama gitu kan. Aduh, saya juga nggak ngerti mesti ngomong apa. Nah ini saat yang paling mengerikan buat saya. Dia tanya gini, menurut Pak Yudi gimana? Nah itu paling berat. Saya nggak ngerti. Saya coba bilang begini, Tuhan tolong. Ini jemaat baru 2 minggu. Kalau aku sih percayalah sudah aku nggak akan meninggalkan Tuhan. Tapi orang ini kasih aku hikmat untuk berbicara buat dia. Setelah selesai itu saya cuma begini, apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya, apa yang ada di mulut saya ngomong aja. Saya ngomong, jadi Bapak harus begini, Bapak harus begitu. Kalau Bapak sikap ini, Bapak nanti begini, saya begitu. Tiba-tiba saudara, saya nggak tahu gimana, kayak saya itu menasihati orang itu, dan saya juga menasihati diri saya. Saya percaya Roh Kudus itu yang membisikkan. Sehingga waktu saya mulai melayani dia, atau saya sedang memberikan nasihat kepada dia. Sebagai hamba Tuhan, saya juga sedang menasihati diri saya. Makanya tengah-tengah saya ketika menasihati saya nangis. Karena saya menemukan jawaban dari persoalan saya. Jadi orang ini sampai kaget. Dia bilang gini, Pak Yudi konseling sampai nangis. Saya yang punya persoalan, kenapa yang nangis Pak Yudi? Dalam hati saya, kamu gak tahu persoalan kita sama. Lalu kita doa, saya tambah nangis. Dia berkata, waduh Pak Yudi luar biasa ya, bisa mengerti hati saya, doakan saya sampai nangis. Terima kasih loh Pak, saya tidak pernah sendiri. Dalam hati saya, persoalan kita sama. Begitu dia lega, saya bilang amin, amin. Dia lega. Dia selesai, saya pun, hati saya pun. Saya masuk kamar, saya bilang Tuhan thank you. Aku telah mendapatkan jawaban dari doaku. Ketika apa? Ketika aku melayani orang lain. Jiwamu akan mengalami ketenangan. Bukan hanya orang itu, tapi aku secara pribadi juga mengalami ketenangan. Aku terima janji Tuhan dalam hidupku. Dikuatkan. Itulah tujuannya. Jadi kenapa saudara harus melayani Tuhan? Karena jiwamu akan mengalami ketenangan. Jadi pagi hari ini kita belajar 2 hal. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena pertama, tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Yang kedua, jiwamu akan mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari pagi hari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengan satu pujian, hati dan hidup kita. Kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Dia. Oh, haleluya. Thank
menyembah-Mu. Memberikan hidup kami Tuhan, pakailah hidup kami ya Allah, menjadi alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Haleluya. Penting untuk Anda terlibat dalam pelayanan. Jangan menjadi orang yang menganggur. Karena pertobatanmu, karena perubahan hidupmu itu selalu diperuntukkan untuk orang lain. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Karena itu tidak boleh seorang menyimpan terang itu di dalam gantang, kata Alkitab. Tidak boleh, terang itu harus menerangi sekitarnya. Karena itu izinkan Tuhan memakai hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Anda akan mengalami yang namanya ketenangan jiwa kita. Waktu kita boleh belajar melayani orang lain, jiwa kita akan mengalami ketenangan. Dan Tuhan sungguh-sungguh ingin memakai hidup Anda. Siapapun kita, ya apapun bidang yang Tuhan mau percayakan kepada Anda, satu tujuannya, Tuhan ingin menjadikan Anda menjadi berkat bagi orang lain. Karena mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat hidup kita pagi ini. Amin saudara. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari serahkan hidupmu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang sungguh-sungguh mengambil alih. Seluruh kepentingan kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Sehingga kehendak-Mu yang jadi. Hanya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh mengerti kehendak-Mu. Bahwa kami tidak boleh jadi pengangguran rohani. Kami akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya hati kami, jiwa kami mengalami ketenangan. Oleh karena Kau menjamah kami. Ajari kami tidak menjadi egois. Ajari kami untuk tetap mengetahui bahwa keselamatan kami bukan hanya untuk kami. Tapi bagi orang lain juga. Karena itu kami tidak akan berhenti melayani-Mu. Menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di situasi apapun, biar hidup kami menjadi berkat. Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah, kebenaran firman Tuhan bagi Anda. Ya, saya berharap bahwa apa yang Anda dengar bisa menjadi berkat. Dan itu menjadi sebuah keputusan untuk Anda bertumbuh dalam Tuhan. Ya, karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, untuk terus menjadi berkat. Ajaklah keluarga untuk ikuti acara ini. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe-lah dan tekan loncengnya supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang akan memberkati hidup Anda dan keluarga. Untuk itu tetap semangat menghadapi hidup ini dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu Senin depan. Bye-bye.